Berlatar di era masa depan tahun 2055, di awal kisah diperlihatkan di mana manusia dipermudah karena tugas rumah bisa dikerjakan oleh robot-robot EA agar hidup berdampingan damai dengan manusia tanpa pengecualian. Robot-robot tersebut ditanamkan pikiran dan kehidupan mandiri. Untuk melengkapi itu semua agar lebih manusiawi lagi, maka mereka dibentuk seperti manusia yang dimana hanya dengan menanamkan chip hasil memindai wajah manusia asli, mereka robot-robot tersebut mampu menyerupai. Saking lengkap utuhnya, atau dalam kata lain, robot-robot tersebut sudah terintegritas dengan baik. Layaknya manusia, mereka juga mempunyai kesatuan yang terorganisir, sehingga inilah yang terjadi. Kisah beralih ke 10 tahun kemudian. Perwira tinggi ini menyebutkan bahwa 1 juta orang terbakar dalam sekejap mata yang dilakukan oleh robot-robot EA yang mereka buat. Dengan tegas dalam kongres itu, perwira tinggi ini mengumumkan melarang untuk menciptakan EA agar tidak terulang peristiwa yang sama. Tapi ia juga mengumumkan bahwa ada sebuah negara bernama Asia Baru yang tidak sepaham. Sehingga poin yang disampaikan perwira tersebut adalah akan mengumumkan perang, memusnahkan EA yang berada di Asia Baru. Tentunya hanya dengan EA, bukan dengan manusia dari negara tersebut. Adegan berikutnya beralih ke negara Asia Baru yang kita sebut Vietnam. Berada di sebuah pantai daerah Konang, terlihat pasukan militer yang diturunkan sedang beroperasi. Pusat kekuatan militer tersebut berada di sebuah pesawat besar yang bernama Nomad. Rupanya mereka akan menyerang sebuah rumah yang di dalamnya terdapat pasutri. Berikut kita perkenalkan tokoh karakter. Wanita yang sedang hamil ini bernama Mia dan tokoh utama kita di sini disebut Joshua. Saat sedang memadu kasih, tiba-tiba saja mereka terjaga oleh suara ribut dari luar. Rupanya kelompok mereka yang berjaga di luar menangkap seorang prajurit Nomad, seorang robot EA yang merupakan pemimpin kelompok ini bernama Harun. Kelompok Harun ini bertugas melindungi sebuah pusat induk EA yang Nomad buru. Robot EA bernama Nirmata. Itulah sebabnya sehingga pasukan Nomad berada di sini memburu mereka. Get your things. Di sini terlihat jelas sosok Maya bukanlah orang jahat. Meski mereka menangkap musuh, meminta Joshua agar tidak membunuh prajurit Nomad itu. Saat Maya berkemas, tiba-tiba Joshua berbicara menjadi akrab dengan prajurit itu. Nomad is not here. Terungkaplah bahwa Joshua seorang prajurit Nomad yang sedang menyamar yang ditugaskan untuk memburu Nirmata melalui sumbernya yang tak lain adalah Maya yang sudah menjadi istrinya. Berikutnya kita sebut Taylor. Kemudian melalui komunikasi komando, Sersan Taylor segera memerintahkan agar menghentikan operasi. Namun di saat sedang fokus berbicara memberi perintah, So let's go. Maya yang tanpa Taylor sadari sudah berada di situ akhirnya mengetahui penyamaran suaminya. Karena sudah terbongkar dan dipastikan ia pengkhianat, terlebih lagi semua yang mereka jalani bersama Maya anggap adalah kepalsuan semata. Sehingga dengan sedih berat hati Maya pergi meninggalkan Taylor. Taylor berusaha mengejar dengan berat. Taylor hanya bisa memandangi dari kejauhan. Ia harus berpisah dengan Maya. Bukan hanya karena masalah identitas terbongkar, tetapi karena diketahui Nomad sudah mendapatkan posisi target. Sehingga inilah yang terjadi yang harus disaksikan oleh Taylor. Beralih ke 5 tahun kemudian, tampak Taylor terbangun setelah mengalami mimpi buruk dan ia menatap ke arah TV yang kebetulan disiarkan bahwa Nirmata, perancang pengendali EA, berhasil lolos dari pemusnahan yang dilakukan Nomad. Pasca ledakan yang terjadi selama 5 tahun, Taylor berada di dalam perawatan. Untuk memastikan Taylor dalam keadaan pulih total, maka dokter melakukan pemindaian pemeriksaan. Semua terlihat normal dengan Taylor yang terlihat gelisah masih mengingat akan Maya yang sudah tewas akibat serangan itu. Sekarang Taylor bekerja menjadi petugas di Stako. Mereka setiap hari mengumpulkan robot-robot yang sudah nonaktif untuk dihancurkan di sebuah tempat pembuangan robot. Saat sedang bekerja, tiba-tiba robot yang mereka pungut bergerak hidup. Sempat terjadi kepanikan dengan rekannya yang bernama Harrison.
Hey, Foreman! Dengan cepat Taylor memutuskan konduktor di kepala robot itu sehingga robot itu benar-benar nonaktif kembali. Taylor mengatakan bahwa mereka cuma diprogram seperti layaknya manusia. Jadi abaikan perasaan empati kepada mereka. Singkatnya di TPR, semua dimusnahkan. Dan dari berita di TV kita ketahui bahwa Nomad adalah sebuah markas militer dengan biaya triliunan dolar. Dan Nomad tersebut dipuji-puji negara barat karena berkat Nomadlah manusia menjadi aman kembali. Kemudian kita diperlihatkan dengan kenangan Taylor. Di situ dijelaskan awal mula pertemuan ia dengan Maya dan penyebab ia kehilangan tangan karena bom nuklir sebelumnya. Ia menjadi akrab karena Maya seorang teknisi yang merancang tangan robot untuk Taylor. Sambil menangis, ia hanya mampu mengenang setelah melihat album kebersamaan mereka. Singkat kisah, ketika sedang berada di kolam renangnya, Taylor dihampiri dua orang perwira berpangkat tinggi. Kemudian mereka memperkenalkan diri, kita sebut Jenderal Andrews dan Kolonel Howell. Poin kedatangan mereka adalah ingin menugaskan Taylor kembali. Andrew mengatakan, dari info intel di lapangan diketahui Nirmata berada di suatu tempat bersembunyi. Tempat tersebut berada di sekitar tempat Taylor dulunya berada saat menyamar. Ia juga menambahkan bahwa Nirmata membuat sebuah lab dan telah mengembangkan sebuah senjata yang bernama Alpha-Zero. Senjata Alpha-Zero apabila sampai digunakan untuk menyerang melalui akses online, maka Nomad akan segera tamat. To build Nomad. Taylor awalnya jelas tidak mau bekerja sama lagi, tetapi setelah perwira itu memperlihatkan hologram jejak terakhir yang berhasil dipindai dari kelompok Nirmata, yang dimana Maya juga terlihat berada di situ, maka Taylor pun akhirnya bersedia. Sergeant Taylor. To Asia. We've got a location on the left. Singkat kisah, Taylor sebagai pemimpin jalan, misi mereka adalah menghancurkan semua fasilitas kelompok Nirmata dan senjata Alpha-Zero tersebut. Melalui Nomad, Regu diturunkan dan dengan perlahan mereka menyusuri rerumputan Vietnam. Dan tibalah di sebuah titik yang mereka ikuti dari koordinat pemindaian yang ternyata sekarang itu adalah sebuah desa. Taylor merasa ada yang janggal dengan desa itu karena seingat ia di situ dulu hanya sebuah markas lab kecil, tidak ada rumah-rumah penduduk. Merasa bahwa koordinat yang diinfokan Intel sebelumnya adalah memang lab tersebut berada di situ, maka mereka memaksa warga untuk mengakui, mengatakan setelah diancam, maka dari seorang warga, Taylor akhirnya mendapatkan petunjuk. Benar saja, tempat itu pun ditemukan berada di dalam tanah. Kemudian tim bergegas masuk dan sisanya mengawasi, mengamankan di luar. Dengan brutal mereka menyapu semua yang ada di markas tersebut. Tim terus menyusuri sambil menembaki siapa saja yang mereka jumpai. Taylor sendiri sambil berusaha mencari keberadaan Maya, karena selain ia dipastikan akan menjadi korban apabila rekan timnya yang menjumpai. Sementara itu rekan mereka yang bernama Brett berada di luar berjaga, tampaknya sudah didatangi polisi setempat. Seperti sudah terencana, sehingga inilah yang terjadi dengan polisi-polisi yang terdiri dari EA dan manusia tersebut. Akhirnya Taylor menemukan sebuah kubah atau palka. Kemudian rekan mereka yang bernama Sipley menemukan sumber untuk membuka. Maka Sipley segera memindai meretas benda itu. Karena di luar polisi lokal terus berdatangan, akhirnya sebagian tim keluar untuk membantu rekan mereka Brett yang berjaga. Di dalam hanya menyisakan Taylor dan Sipley yang masih memindai retasannya. Akhirnya kubah berhasil dibuka, akan tetapi seorang rekan mereka yang bernama Daniel dari ruangan lain mendapatkan perlawanan. Sehingga Sipley harus bergegas membantu karena Daniel memegang alat sinyal pemandu arah peledakan, yang dimana sebuah roket akan diluncurkan dari Nomad. Setelah kubah terbuka tanpa menunggu Sipley, Taylor bergegas masuk menuju ke sana. Dan betapa mencengangkan karena yang dijumpai hanyalah seorang bocah EA.
asik nonton TV tanpa merasa takut sedikit pun. Tiba-tiba ia diserang seorang ilmuwan. Beruntung hanya tergores dan di situ ia menyaksikan ilmuwan tersebut. Sembari membukakan sebuah kubah, ia menyuruh bocah itu pergi segera menemui Nirmata. Rupanya kubah tersebut mengarah keluar. Bocah yang terlihat polos dan seakan tak tahu harus kemana hanya bisa terus berjalan di tengah pertempuran yang terus berlangsung. Sementara itu, pesawat pasukan Noman sudah berada di lokasi untuk menjemput timnya. Kolonel Howell kemudian turun untuk mencari Daniel yang memegang alat itu, rupanya sudah tewas. Shipley tidak sempat memberi bantuan karena situasi sudah di luar kendali dengan banyaknya musuh yang terus berdatangan. Akhirnya melalui markas Nomad akan segera meledakkan tempat itu. Setelah diketahui sebelumnya senjata Alpha Zero, diyakini Shipley positif berada di situ. Brad yang dikepung akhirnya mencoba berlari menuju pesawat tim jemputan. Brad sempat tertembak sesuatu, entah apakah itu yang mengenai, namun ia masih tetap hidup dan berhasil masuk ke pesawat. Namun tiba-tiba saja mereka akhirnya menyadari benda yang menempel mengenai Brad tersebut ternyata adalah bom. Sehingga inilah yang akhirnya terjadi. Taylor yang mengikuti arah bocah tadi juga berada di luar sambil terus berteriak memanggil nama Maya. Ia menyaksikan pesawat jemputannya sudah meledak hancur. Dan sudah sampai waktunya, Nomad akhirnya melepaskan roket untuk meledakkan lab tersebut. Hingga inilah yang lagi-lagi terjadi. Singkatnya, setelah terkena gelombang ledakan, Taylor terbangun dan ia menyuruh pergi bocah yang berada di situ. Kemudian Taylor mendengar suara radio, maka ia bergegas menuju sumber suara. Ia malah menjumpai Shipley yang terluka parah. Kemudian Shipley ia bawa untuk bersembunyi di sebuah rumah tanpa penghuni. Saat Taylor mengamati polisi yang berpatroli berada di luar, tiba-tiba saja tidak mau suara TV memancing musuh datang, Taylor yang sambil heran segera mematikan TV. Namun, lagi-lagi TV dinyalakan bocah itu. Karena keadaan dalam bahaya, Taylor tidak mau ambil pusing dengan kelebihan bocah tersebut. Colonel! Tiba-tiba Howell menghubungi, kemudian Taylor menginfokan situasinya serta memberitahukan bahwa senjata Alpha Zero adalah sebuah bocah. Ternyata Nirmata membuat senjata dalam bentuk robot AI seorang bocah. Karena situasi mereka sama-sama terpojok, Howell memerintahkan segera mematikan senjata itu. Radio terputus karena polisi berhasil menangkap Howell. Sementara itu Taylor juga dikepung polisi karena suara radio panggilan tadi akhirnya mereka ketahuan. Taylor tidak membunuh bocah itu seperti yang diperintahkan Howell karena bocah itu tahu keberadaan Maya yang ia cari setelah memperlihatkan sebuah foto. Beruntung karena anjing yang mengembalikan bom yang polisi itu lempar. Dan bocah itu lagi-lagi menunjukkan kelebihannya. Setelah mobil menyala, mereka bertiga pun segera kabur. Saat bersamaan, Howell dan seorang prajurit yang juga tertangkap berhasil mengelabui polisi dan membawa mobil tersebut. Saat di perjalanan, mobil mereka kehabisan BBM dan Shipley yang terluka parah akhirnya tidak tertolong lagi. Singkatnya, Taylor berhasil membajak sebuah mobil yang kebetulan lewat, maka mereka terus melanjutkan perjalanan. Howell akhirnya menyadari Taylor berkhianat karena tidak membunuh bocah itu setelah mengetahui dari hasil pemindaian otak dari mayat Shipley yang mereka jumpai. Dari petunjuk pemindaian, maka mereka bergerak mencari bocah yang bersama Taylor tersebut. Berita bocah yang diculik kabur bersama Taylor sudah tersebar di seluruh wilayah Asia, sehingga ketika melewati pos pemeriksaan, mereka sempat kesulitan. Beruntung bocah yang diberi nama Alpi oleh Taylor lagi-lagi menunjukkan kelebihannya dengan memadamkan listrik, sehingga mereka berhasil lolos.
Singkat kisah, Taylor berada di sebuah kota untuk mendatangi seorang agen yang membantu penyamaran ia dulu. Namanya adalah Drew, yang juga seorang teknisi. Alasan Taylor berada di situ selain meneliti rancangan AI pada Alpi, ia juga meminta Drew untuk melacak cincin yang ada pada Maya. Karena sebelumnya saat Taylor menyamar, ia dibekali oleh pelacak agar bisa mengetahui sumbernya berada di mana saja. Pelacak itu ditaruh di sebuah cincin yang kemudian diletakkan di tangan Maya sebagai sumber. Singkat kisah, setelah mengikuti pelacakan, akhirnya Taylor menemukan cincin itu di rumah mereka dulunya. Tiba-tiba saja mereka diserang kelompok Nirmata. Drew akhirnya terbunuh dan Taylor pun ditangkap. Singkat kisah, mereka rupanya menuju ke sebuah tempat persembunyian. Dan saat percakapan Taylor dengan Harun, akhirnya terungkaplah beberapa poin penting cerita, yaitu Nirmata adalah ayahnya Maya. Namun setelah meninggal, maka Maya lah yang menjadi Nirmata selanjutnya, atau yang kita sebut sesuai tema judul, yaitu The Creator. Dan bom nuklir yang meledak di Los Angeles itu adalah ulah Nomad sendiri yang dilakukan kesalahan pengkodean. Singkatnya, kesalahan manusia bukan disebabkan oleh robot AI. Sementara Alpi sengaja dirancang oleh Maya dengan dibekali kelebihannya supaya bisa menghentikan Nomad. Jadi bukan untuk menjajah atau menguasai. Singkat kisah, mereka akhirnya tiba di desa tempat persembunyian. Saat malam beristirahat, Taylor yang dikurung berhasil keluar dan membawa Alpi pergi. Karena tujuan Taylor adalah untuk menemukan Maya melalui Alpi yang tahu keberadaannya. Saat Harun dan kelompoknya menyadari Taylor kabur membawa Alpi, di saat bersamaan juga pasukan Nomad sudah mengepung desa tersebut. Berbagai serangan dari senjata dan kendaraan mesin semua dikerahkan Nomad. Kali ini mereka dengan kekuatan penuh mengingat ancaman senjata Alpha Zero tersebut yang berbahaya harus segera ditemukan. Alpi yang melihat pasukan Nirmata terancam, maka ia segera membantu dengan menahan sebuah mesin peledak. Taylor yang menyadari Alpi tidak ada di perahu ketika mau pergi, maka ia langsung mengejar Alpi. Saat Alpi mengendalikan mesin itu, tiba-tiba saja ia ditembak. Alpi! Beruntung, Taylor berada di situ sehingga ia bisa melumpuhkan prajurit itu. Karena Alpi terluka, maka mereka bergegas membawa segera pergi menemui Nirmata yang tak lain adalah Maya. Sisa pasukan Nirmata yang masih berada di desa akhirnya berhasil dilumpuhkan Nomad. Dan sama seperti cara Howell memindai otak dari si Play, seperti itulah yang ia lakukan kepada rekan Harun ini untuk mendapatkan informasi keberadaan Taylor. Saat di perjalanan, Harun menceritakan semuanya tentang Alpi tersebut. Terungkaplah bahwa sebelum Maya diam-diam membuat senjata Alpha Zero yang ditanamkan di dalam bocah karena terobsesi dengan cintanya kepada Taylor. Melalui embrio yang ditanamkan, maka Alpi tercipta sebagai robot yang menyerupai anak mereka berdua. Jadi Alpi adalah wujud dari rasa cinta Maya kepada Joshua atau Taylor tersebut. Singkatnya, mereka sampai dan Alpi dibawa menemui Nirmata atau ibunya. Alpi akhirnya pulih oleh para biksu robot tersebut yang juga ternyata selama ini menjaga tubuh Maya yang sedang koma. Biksu itu mengatakan semenjak serangan bom, Maya koma sampai sekarang tidak bisa dibangunkan lagi. Dimatikan pun hanya bisa dilakukan oleh manusia. Akhirnya dengan berat Taylor mematikan alat oksigen agar Maya bisa beristirahat dengan tenang. Saat bersamaan, tiba-tiba saja Howell akhirnya sudah sampai dan langsung menyerang mereka semua. Howell berhasil menemukan mereka dan berhubung Nirmata adalah sang kreator, pencipta dan sumber dari semua robot-robot AI berasal. Maka tujuan Nomad yang sebenarnya terungkap bahwa mereka ingin menguasai kekuatan tersebut. Hal itu terbukti dengan chip pemindaian yang Howell pasang pada mesin yang ada pada Maya. Akhirnya Taylor tahu bahwa ia dibohongi melalui hologram sebelumnya. Hal itu hanya agar bisa mendapatkan Nirmata.
melalui Taylor sehingga Howell memalsukan jejak Maya yang mengatakan masih hidup sehingga Taylor bersedia bergabung. Oke, saya minta maaf sedikit berisik di sini. Singkat kisah, kedatangan Harun akhirnya melalui tembakan peluru yang berupa bom waktu sama seperti menembak Brett di pesawat sebelumnya. Akhirnya Howell pun tewas. Kemudian Taylor segera pergi membawa Alpi dengan tidak lupa membawa chip pemindai otak yang sebelumnya dipasang oleh Howell. Singkat kisah, tempat itu sudah ditandai oleh roket Nomad. Alpi dan Taylor berhasil diamankan pasukan Nomad yang berada di luar, kemudian diamankan ke pesawat penjemput. Dan saat bersamaan desa itu pun musnah. Singkat kisah, di sebuah lab di Los Angeles, karena agar mendapatkan perhatian publik berhubung banyaknya aksi demo publik yang menentang aksi penyerangan Nomad ke Asia Baru, dan terlebih lagi senjata yang mau dimusnahkan adalah berbentuk anak kecil, maka Jenderal Andrew meminta baik-baik untuk menonaktifkan Alpi secara sukarela, yang hanya akan dilakukan apabila Taylor atau ayahnya yang melakukan. Am I going to heaven? Singkat kisah, Alpi yang sudah dinonaktifkan kemudian dibawa ke TPR dengan didampingi Taylor. Tiba-tiba saja, sesuai rencana Taylor yang menyuruh Alpi hanya pura-pura nonaktif saja, maka inilah yang terjadi. Akhirnya mereka berhasil kabur melalui penjaga pesawat yang berhasil dikelabui. Mereka berdua pun menuju Nomad. Sampainya di sana, Taylor memasang bom waktu di sebuah rudal bertenaga nuklir tersebut. Mengetahui hal itu, Andre memerintahkan segera mengaktifkan semua rudal untuk menghancurkan Alpi yang mereka sebut senjata yang berada di Nomad tersebut. Namun, Alpi berhasil mematikan inti tenaga Nomad, sehingga semua sistem kendali tidak berfungsi. Karena bom sudah terpasang, maka Taylor pun meminta agar segera pergi ke kapsul pesawat. Nomad pun aktif kembali saat Alpi pergi, dan saat berjalan keluar, Alpi menjumpai replika Maya. Maka ia pun memasangkan chip pemindai tersebut yang rupanya sudah diberikan Taylor kepadanya. Singkatnya, karena robot Maya tidak juga aktif dan berhubung Taylor memerlukan bantuan, maka ia pun pergi. Karena sistem aktif kembali, maka semua rudal yang tidak diluncurkan akhirnya bergerak kembali. Singkat kisah, Alpi berhasil keluar dari Nomad melalui kapsul pesawat, yang tentunya melalui pengorbanan Taylor. Dan bom yang dipasang di salah satu rudal tadi akhirnya meledak, sehingga kendali rudal terputus menyebabkan rudal-rudal yang menuju target tidak ada satupun yang meledak. Taylor akhirnya bertemu dengan replika Maya yang sudah dipasang chip oleh Alpi sebelumnya. Mereka bahagia mati dalam pengorbanan demi kelangsungan hidup orang Asia. Alpi berhasil mendarat dengan selamat dan ia disambut semua robot dan manusia yang penuh sukacita. Dan alur cerita film yang menggambarkan Mama Rika sangat terbalik atau kebalikan dari film-film yang biasanya kita jumpai tentang mereka ini pun berakhir.